Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bersama Bu Umi kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Simak baik-baik ya. Mari belajar dari rumah. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kelas 3. Mengawali belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Demikian tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikut kegiatan belajar kita hari ini. Agar lebih mudah mengikutinya, Bu Guru tulis satu persatu kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama adalah mendengarkan dongeng. Kegiatan kedua, menjawab pertanyaan sesuai isi dongeng. Ketiga, menceritakan isi dongeng. 4. Membaca teks pendek. Dan yang terakhir, menuliskan sifat tokoh sesuai teks yang kalian baca. Kita masuk ke kegiatan pertama ya, yaitu mendengarkan dongeng. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Sudah tahu belum anak-anak? Ya, jadi di zaman dahulu burung merpati itu bertugas sebagai pengantar pesan, pengantar surat, ya. Simaklah dongeng berikut ini. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai.
Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Anak-anak yang pintar, dari dongeng yang Bu Guru bacakan itu, coba dongeng ini bercerita tentang apa ya? Kisah apa ya? Iya, kisah saling menolong ya. Awalnya semut jatuh ke sungai, kemudian ditolong oleh merpati. Setelah itu gantian, ternyata merpati mendapatkan bahaya. Bahayanya dari siapa? Dari seorang pemburu. Nah, melihat hal tersebut, kemudian semut berusaha untuk menolong merpati. Caranya bagaimana? Caranya dengan dia menggigit sang pemburu. Pemburunya kaget, kesakitan, akhirnya ada rantingnya yang dikibas-kibaskan. Nah, melihat ranting yang dikibas-kibaskan, maka merpati sadar bahwa dirinya terancam bahaya dari pemburu ya. Sangat asik ya kalau anak-anak mau menolong. Semut sama merpati saling menolong, akhirnya mereka berdua bisa selamat. Nah, dari sini ada amanat atau pesan yang dapat kita peroleh ya anak-anakku. Setelah mendengarkan dongeng di atas, sekarang saatnya untuk anak-anak menjawab pertanyaan sesuai isi dongeng. Soalnya hanya 2, kerjakan baik-baik ya. Bu Guru bacakan soalnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Nomor 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Anak-anak, kegiatanmu selanjutnya yaitu menceritakan isi dongeng. Ceritakan kembali isi dongeng kisah semut dan merpati menggunakan kalimatmu sendiri. Cerita dapat ditulis di buku tulis, kemudian kalian baca dengan intonasi tepat.
membaca teks pendek. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Sampailah kita pada kegiatan belajar yang terakhir, yaitu menuliskan sifat tokoh sesuai dengan teks yang kalian baca. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. 2. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Dicari di bacaannya ya. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Guru, anak-anak jaga sehat, jaga semangat, dan patuhi nasihat orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.